Sebagaimana diketahui, sihir hitam black magic itu ada. Al-Quran menyebutkannya. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat ke-102. Ia benar-benar nyata. Namun, kita sama sekali tidak boleh terlibat dalam praktik sihir. Kita tidak boleh melakukannya. Kewajiban kita adalah menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun obatnya, 2 surah terakhir, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas, diturunkan untuk mengobati sihir dan gangguan kejiwaan lainnya. 2 surah ini adalah penyembuh utama. Perlu diperhatikan satu hal. Biasanya, ketika orang merasa ada yang tidak beres, langkah pertama yang Allah perintahkan adalah tanyakan kepada orang yang berilmu. QS Enal 43 QS Al-Anbiya 7. Pergilah ke dokter. Jika dokter tidak bisa mengobati atau mendiagnosis penyakitnya, barulah pergi ke psikiater. Sebagian besar orang yang mengklaim terkena sihir sebenarnya dapat disembuhkan oleh dokter dan psikiater. Namun, ada kemungkinan bahwa memang ada gangguan jin atau sihir yang nyata. Dalam kasus seperti itu, kita bisa mengikuti panduan Al-Quran dan Sunnah. Kita boleh mendatangi orang yang ahli di bidang ruqyah syariah. Namun, dengan sangat menyesal, saya katakan, sebagian besar orang yang mengklaim sebagai ahli di bidang ini lebih dari 99%. Menurut analisis saya, adalah palsu. Mereka penipu. Begitu Anda menyadari, dia meminta uang dalam jumlah besar, misalnya 20 juta rupiah atau 40 juta rupiah, dan memberi instruksi aneh. Itu tandanya dia hanya mencari keuntungan cepat. Hati-hati, memang ada ahli yang benar. Saya kenal beberapa di Arab Saudi yang sangat berilmu. Tetapi jika dia benar-benar ahli dan memberi pengobatan murni dari Al-Quran dan Sunnah, serta tidak memanfaatkannya untuk mencari harta, maka kita boleh mendatanginya sebagai spesialis di bidangnya. Sihir disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat ke-102. Siapa yang berakal sehat akan mengingkarinya. Juga dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh seorang Yahudi bernama Lubaid bin Asyab, dan kemudian disembuhkan dengan diambilnya sihir tersebut dan dibakar. Jadi, tidak diragukan lagi keberadaan sihir. Namun, keraguan justru ada di kepala banyak Muslim ketika mereka cenderung menyalahkan segala sesuatu pada fenomena supernatural. Misalnya, bos saya membenci saya, pasti ada ain mata jahat. Anak saya gagal ujian, pasti ada hasad. Istri saya cerewet terus, pasti kesurupan jin. Ibu mertua saya selalu datang di waktu yang salah, pasti ini sihir. Tidak, itu omong kosong. Itu adalah kesalahan dan kekurangan kita sendiri. Ketika kita tidak mampu membenarkan atau menyelesaikannya, kita cenderung menyalahkan hal-hal seperti itu. Padahal, sihir yang begitu kuat mana mungkin digunakan untuk hal-hal sepele seperti itu. Saya pernah mengalami kasus nyata. Seorang pemuda menikah 2 bulan, tetapi tidak bisa mengonsumsi pernikahannya. Setelah semua saran medis dan nasihat agama tidak berhasil, saya sarankan dia pergi ke Mekah, melakukan umrah, memotong rambut, dan berdoa di multazam dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, aku lemah. Tidak ada tempat berpihak kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa menyembuhkanku selain Engkau. Aku tidak akan pergi sampai Engkau menyembuhkanku. Subhanallah. Keesokan paginya dia menelepon. Begitu selesai berdoa dan kembali ke rumah, pernikahannya langsung dapat dikonsumsi. Jika Anda benar-benar percaya dan bertawakal, tidak ada yang bisa menghalangi jalan Anda. Lalu, apalagi yang bisa kita lakukan? Tawakal
Percayalah sepenuhnya kepada Allah. Ruqyah mandiri. Bacalah di zikir pagi dan petang, setelah salat, sebelum tidur, dan sebelum keluar rumah. Bacalah surah Al-Falaq, An-Naas, dan Al-Ikhlas. Tiupkan pada diri sendiri dan keluarga. Doa khusus dalam salat. Perbanyak doa dalam sujud meminta kesembuhan untuk ain mata jahat. Jika tahu pelakunya, sunnahnya adalah memintanya berwudu, lalu mengambil sisa air wudunya dari dalam bajunya dan mengguyurkannya ke kepala orang yang terkena ain dari belakang. Jika pelaku tidak diketahui, obatnya sama untuk ain, sihir, hasad, dan gangguan jin. Perbanyak dizikir pagi petang, bacaan ayat kursi, dan minum air yang telah dibacakan ruqyah. Nabi SAW biasa meminta perlindungan dari jin dan ain. Namun setelah turunnya surah Al-Falaq dan An-Naas, beliau menjadikan keduanya sebagai perlindungan utama dan berkata, tidak ada yang setara dengan keduanya. Beliau juga membaca doa untuk Hasan dan Husain. Udu bi kalimatilahita mati min kulli syaitonin wahamatin wa min kulli ainin la'amatin. Aku berlindung dengan kalimat kata Allah yang sempurna dari setiap setan, binatang beracun, dan setiap pandangan mata yang jahat. Jangan pernah tinggalkan di zikir pagi dan petang Anda. Dalamnya ada perlindungan besar dari kejahatan dunia dan akhirat. Hafalkan. Misalnya dari buku Benteng Muslim. Dalam 2 bulan, Anda akan hafal semua. Ucapkan dalam perjalanan ke kantor atau sekolah. Jadikan itu sebagai rutinitas harian Anda. Perlindungan sejati hanya dari Allah melalui ikhtiar syar'i dan doa yang tulus. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan cukuplah Allah sebagai pelindung kami.